Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore mitra franchise dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami tim redaksi majalah Franchise Indonesia dalam acara Bincang Bisnis volume 17. Kali ini kita akan mengangkat tema prospek bisnis auto detailing dalam situasi new normal bersama Valo Car Care. Oke. Bagi Anda mitra franchise yang belum bergabung, silakan bergabung di Instagram @majalahfranchise dan kita ikuti perbincangan menarik bersama narasumber kita, Valo Car Care. Tentunya ini merupakan salah satu pelaku bisnis franchise yang sudah memiliki nama cukup besar dan memiliki jaringan juga cukup luas, sehingga Anda bisa mendapatkan inspirasi menarik dari perbincangan ini bersama saya, Aziz Fahmidayat. 1 jam ke depan, kurang lebih ya, 1 jam ke depan kita akan berbincang lebih detail, lebih rinci, dan lebih menarik kira-kira apa peluang bisnis yang bisa kita ambil dari Valo Car Care ini. Nah, bagi Anda mitra franchise yang belum bergabung, silakan ajak rekan-rekan Anda, ajak teman-teman Anda sembari menunggu waktu mungkin santai, ngopi, atau di perjalanan pulang kerja untuk join di Instagram live @majalahfranchise. Karena apa? Karena edisi kali ini bagi Anda yang bertanya dan terbaik pertanyaannya menarik, Anda akan mendapatkan paket hadiah menarik dari Valo Car Care Indonesia. Tentunya 3 penanya terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk menerima hadiah dari tim Valo Car Care. Nah, mari kita nunggu narasumber kita, Bapak Elihu Nugroho. Silahkan Anda untuk terus mengikuti perbincangan bisnis kita kali ini. Dan bagi Anda yang terlewat, Anda bisa menyaksikannya di IGTV @majalahfranchise ataupun di YouTube channel @majalahfranchise. Silahkan Anda ajak bergabung, kemudian berikan pertanyaan terbaik Anda. Ini kita masih nunggu dari Pak Elihu Nugroho untuk bergabung. Sementara ini beliau belum bergabung. Nah, ini sudah ada komen belum apa-apa nih. Cukur kumis ya Pak Aziz. Iya. Karena narasumber kita soal auto detailing, maka saya juga harus detail muka saya. Harus dibersihkan agar lebih menarik bagi Anda mitra franchise yang mengikuti perbincangan bincang bisnis kita. Oke. Mana nih? Belum gabung nih Pak Elihu Nugrohonya. Oke, sembari menunggu Pak Elihu Nugroho, teman-teman mitra franchise, sudah banyak bincang bisnis yang kita hadirkan ke tengah-tengah Anda dan banyak pula inspirasi yang kami berikan. Ini semoga bisa menjadi salah satu acuan atau pegangan Anda atau mungkin guiding bagi Anda jika ingin berbisnis di masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, banyak pengamat mengatakan bahwasanya Indonesia sudah berada di jurang resesi. Tentu ini bukan kabar gembira untuk kita, tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa pesimis, karena sesungguhnya masih banyak peluang bisnis yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan media untuk mendulang profit bagi kita sekalian. Oke, ini Pak Elihunya belum gabung. Iya. Selamat sore. Selamat sore Pak Elihu Nugroho, apa kabar Pak? Baik sore Mas. Baik ya, wah mantap nih Pak. Pak, biar lebih akrab dipanggilnya apa nih? Pak Elihu atau Pak Nugroho? Atau Mas mungkin ya? Mas aja lah. Elihu aja. Oke, Mas Elihu. Posisi di mana Mas Elihu? Posisi di mana nih? Di Green Lake. Oh, di Green Lake Tangerang ya? Ya, betul. Yang kemarin sempat viral Mas Elihu ya? Heboh ya? Lumayan. Salo nggak ikutan sama Salo ya? Ya, deket-deketan juga jadi rame. Oke, itu sebenarnya harus bisa jadi nih Pak, bisa jadi salah satu media branding Pak, ketika Green Lake sedang viral kemarin, sebutkan Pak Luk juga di Green Lake. Siapa ada customer tanya di mana Green? Oh, yang kemarin ya, langsung tahu dia. Otomatis terangkat brandnya Pak ya, kasus Green Lake ya.
Oke, Pak Tergantung. Ibu, kita tinggalkan soal green flag-nya. Yang penting bisnis Pak Lokir tetap jalan terus. Ya, amin, amin. Baik, Mas Sambil Elio, langsung aja deh kita ke bisnis kita soal prospek dari bisnis auto detailing di masa new normal seperti ini. ya, Mungkin pertanyaan mendasar, Pak, seberapa besar dampak dari pandemi ini terhadap bisnis Valo auto detailing ini, Pak? Silakan, Mas Elio. dengan pandemi ini semuanya sih berdampak ya, berdampak negatif, berdampak negatif. Ya, karena kalau kita follow kan ada beberapa tempat, ada yang di parkiran mall, terus ada yang di outlet ruko seperti itu. Nah, Betul, yang betul. terdampak yang di mall Yang di mall, Pak, ya? otomatis. Ya, itu udah parah deh karena mallnya juga tutup gitu kan. Aduh. Oke, oke. Tapi dari semua yang kita kita lalui ini ada celah-celah yang kita tetap bisa bertahan di situ gitu kan. Ini yang perlu kita bahas, Pak. Celah-celahnya apa nih, Pak? Nah, terus untuk ya untuk apa namanya secara garis besar ada pandemi nggak ada pandemi sih tetap omset tetap bagus sih, flat lah Oh ya? boleh dibilang. Wow. Ya, nggak sampai yang ancur-ancur gitu sih nggak, karena kita kan Wow. kita tinggal apa namanya breakdown aja jasa yang kita lakukan itu kita bisa potong-potong gitu. Apa aja yang potong nih? Ya, jadi dari semua item yang kita kerjakan itu yang paling laku bulan April, waktu bulan April sangat-sangat ketat, nggak ada orang kemana-mana tuh. Gara-gara orang nggak kemana-mana itu mobilnya nggak pernah dipanasin dan sebagainya, jamur apa interiornya itu pada bulukan jamuran gitu loh. Berjamur. Oke, 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 oke. Itu malah jadi peluang, Pak, ya? Iya betul, jadi ada aja gitu loh. Ya itu berkah juga sih. Bisa juga, ya. Iya betul. Jadi Justru peluang-peluang di ini yang saat orang-orang nggak bisa keluar, mobil juga nggak bisa keluar, akhirnya banyak mobilnya yang bermasalah, terutama dari sisi interiornya. interior betul, betul gitu. Jadi untuk interior itu jadi apa namanya kayak berjamur karena lembab gitu kan. Nah Betul, betul. produk-produk akhirnya laku gitu, gitu. Dan Jadi itu ya akhirnya akhirnya dari situ apa namanya jasa kan kita nggak bisa pergi kemana-mana. betul, Pak, betul. Produknya yang kita jual di Oke. online. Jadi ketika jasa tidak bisa kemana-mana, justru produknya Ya, Valo lah yang kemudian banyak laris manis, gitu kira-kira, Pak, ya? ya kita bikin video tutorialnya. Oke. Antisipasinya bikin video tutorial. Betul, karena kita udah lihat ini kalau nggak kemana-mana kan kita juga ya kanker juga gitu kan. Antara Udah bulan puasa mau lebaran nggak kemana-mana kan komplit komplit penderitaannya itu kan. Nah dari situlah aduh, mudah-mudahan celahnya ini Pak, pulang lagi tahun depan, Pak. gitu. Akhirnya Oke. ya kita break. Jadi eh, inovasinya bukan di inovasi produk tapi inovasi jasanya. Jadi kita breakdown. Jadi kita ya istilahnya bisa dibikin modifikasi. Kalau kita nggak bisa ngerjakan ya kita bikin aja. Kita mumpung nggak kemana-mana. Ya, ya, Ya ya, ya. konten supaya mengedukasi customer cara penggunaannya seperti ini jadi lebih gampang gitu kan. Ini bikin Gitu. guiding sendiri, Pak, ya, lewat video, Pak, ya. Iya, betul. Akhirnya ya Oke. lumayan penjualannya online jadi naik. Selalu ada peluang dalam step persoalan, Pak, ya. Betul, betul. Tergantung kita cara kita meresponnya aja. Kalau kita Betul. meresponnya stres ya udah jadi stres beneran. Cuman iya kita mikir di mana celahnya pasti ada juga gitu kan. Gitu. Jadi sejak pandemi ini, beberapa gerai yang ada di mall itu berdampak tidak bisa buka. Nggak bisa buka. Tutup. Kemudian tim Halo merubah skema jasanya
yakni Ya, dengan membuat tutorial online dan mengerjakan lain. produk-produk masyarakat gitu Pak Elihu ya. Ya, betul. Oke. Betul. Jadi sebenarnya nggak terlalu sedih-sedih banget Pak ya. Enggak. Makanya yang penting kan omsetnya masuk aja gitu kan. Betul Pak. Oke. Nah ini Gitu. langsung ada pertanyaan nih Pak dari mitra franchise kita Pak. Langsung aja kita respon Pak ya. Pertama Ya, dari Wulan Indria, keunikan dari Valo Car Care dibanding dengan usaha waralaba sejenis apa Pak? Nah silakan mungkin Mas Elo bisa langsung respon. ya. Kalau keunikan sekarang dengan dengan produk yang nano coating itu sekarang udah kayak kopi, berjamur di mana-mana. Setiap ruko pasti ada, ya kan? Oke. Nah, keunikannya apa? Kita tunggu, mungkin ini September Oktober lah. Kita akan keluarkan inovasi produk yang kompetitor teman-teman yang lain belum punya. Yakin belum punya Pak? Belum punya. Oke. Keren, Dan keren, di keren. Indonesia gitu, belum ada yang punya gitu kan. Oke. Jadi kalau secara servis semuanya mungkin hampir sama. Tapi secara inovasi produk ya kita tunggu ya nanti ya gitu. Nah, itu akan ya karena kita kan dari 2010 main di dunia detailing ini kan dari 2010. Jadi kita Sudah 10 tahun lebih, sudah 10 tahun Pak ya? ya 10 tahun ini udah mulai agak jenuh ya apa yang mesti dikerjakan lagi. Dan kompetitor sudah banyak. Nah, nanti kita bisa lihat follower dan inovator itu siapa gitu kan. Wih, Nah, mantap. kan Jadi who's the gara-gara follower of the inovator gitu ya? betul. Karena waktu kita pertama kali cuci mobil tanpa air kan pertama di Indonesia juga. Ya. Valo, betul, pertama kali. Oke, ini jadi salah Ya, satu unique betul. sellingnya dari Valo ini. Oke. Ya, jadi kita bisa menggunakan di mana saja. Bahkan waktu Hmm, waktu pelantikan Pak Jokowi 2 kali itu kan kita semua yang ngerjakan juga mobil-mobil kenegaraan. mantap, mantap. 2014 bulan Oktober sama 2019 kemarin bulan Oktober. Konvoi-konvoi mobil kenegaraan. Terus waktu konferensi Asia Afrika kita juga yang ngerjakan. Terus KTT OPI yang di Senayan kita juga yang ngerjakan. Itu 45 delegasi negara seluruh dunia. Wow, itu Nah, kita dihandle yang semua oleh tim Valo Car Care. cuman ada Valo doang di situ, nggak ada yang lain. Berarti Nah, kita kita nggak boleh bicara buka. pasar dari Valo Car Care ini sebenarnya pasarnya bahkan mulai dari masyarakat biasa sampai kalangan pemerintahan. Seharusnya sih low end sih ada, tapi selama ini jarang, jarang. Oke, Pertimbangannya oke. mereka Kita kenapa masih pilih Valo care daripada yang lain, ya karena kita ada keunikan. Nah, uniknya di mana? Kita ngambil bukan di unik dari jasanya atau prosesnya, tapi kita unik dari produknya, basicnya produk dulu gitu kan. Nah, oke. kalau keunikannya ini menjawab pertanyaan Ibu tadi, makanya nanti coba bulan depan, nanti pasti banyak ngikutin juga. Pak Elihu mungkin bisa bisa geser sedikit Pak. Ini sinyalnya agak bermasalah Pak Elihu nih. Kita putus-putus nih Pak Elihu nih. Putus? Ya, mungkin bisa dikondisikan posisinya agak supaya agar suaranya jadi nggak putus-putus Pak. Halo? Halo, Nah, ini halo. nah, ya. Oke, berarti keunikannya Valo sendiri bukan dari layanan, bukan dari apa namanya jasanya, tapi justru dari produknya. Kira-kira begitu Pak Elihu ya? Oke. Ya, betul. Nah, jadi kita dari produk dulu. Produk kita bikin keunikannya. Gitu. Mhm. Tuh. Hmm. Nah, kita baru launching juga nih kemarin. Wow, gimana tuh Uh, Pak? ya, baru bulan ini kita baru launching
Kalau zaman dulu kan banyak kan cuci wax kan. Betul, betul. Nah, sebelum cuci wax, lalu kita bikin namanya cuci mobil tanpa air. Betul. Wah, oke. Dry berarti Pak ya, dry clean ya. Nah Dry wash. itu ya, dry wash. Jadi banyak orang nggak percaya gitu kan. Nah Betul. waktu kita launching produk cuci mobil tanpa air itu banyak orang yang apa nggak baret dan sebagainya. Memang kita tidak untuk mobil yang kondisi kotor kayak off-road itu sih nggak. Nah, ya kan? Kita banyak nyasar ke perumahan, terus apa namanya apartemen, ya kan? Apartemen, perkantoran mungkin ya. Tuh, yang ya kalau kota-kota Jakarta aja kotornya sih nggak terlalu parah-parah banget gitu kan. Nah, akhirnya kita bikinlah produk namanya cuci mobil tanpa air. Dari Oke. produk itu akhirnya lumayan viral lah gitu kan. Nah, kita bulan ini kita launching produk jasa yaitu cuci nano coating. Cuci Cuci nano nano coating. coating. Ya, Oke. kalau zaman dulu kan udah biasa tuh cuci terus di wax gitu kan. Nah, ya betul, betul. Jadi kalau secara teknis produknya adalah kalau cuci wax itu paling banter dicuci pakai sabun sekitar 4 atau 5 kali, waxnya hilang lagi. Luntur Pak ya. Gitu. Nah, kalau ini sekarang kita bikin cuci nano coating. Nano Ya, itu coating. Apa bisa tuh Pak? 1 tahun kilat. Wow. Oke, oke. Jadi nggak akan luntur sama apa namanya nggak akan luntur sama Ya. sampo Air biasa. dan sabun. Iya betul. Intinya masa Prosesnya ketahanan dari stok ini 1 tahun Pak ya. ya durability-nya 1 tahun dan prosesnya juga nggak terlalu susah-susah banget gitu kan. Berapa lama prosesnya Pak? Gitu. Jadi ini salah satu inovasi servis kita yang baru karena untuk merawat mobil ternyata ya lumayan banyak banyak customer yang bisa melakukan sendiri sekarang gitu kan kecuali yang Hmm. pengerjaan yang agak-agak susah lah itu Iya, iya. seperti polishing, paint correction itu agak susah tidak bisa semua orang mengerjakan tapi kalau Betul. mobil-mobil keluar showroom pengen mengerjakan sendiri di nano sendiri gampang banget Gampang gitu banget. Apalagi tadi banget Pak Liu bilang ada video tutorialnya. ada ada Ada. Oke. Oke, Pak Leo, kita langsung aja nih Pak ke pertanyaan dari teman-teman Pak dari Mitra Franchise. Pertama ya dari Kunos Pak. Kunos itu dia bilang saya ada lokasi apa nih? Bentar, sebentar. bonus Oh, kita lihat dulu Pak. Dari ya Zero Octave, sistem franchise-nya gimana? Berapa tahun dan sistem royalti gimana? Harus di ruko atau di mall? Silakan Pak Lihu. iya kita ada beberapa ada dua paket kemitraan jadi Mhm. franchise itu kalau franchise itu satu kota satu lokasi. Nah, yang kedua ada namanya follow partnership. Kalau franchise itu kita kontrak perjanjian 3 tahun. Nah, kita Tiga nggak ada tahun. royalti 3 tahun. Kita nggak ada royalti per bulan nggak ada. Tetapi Hmm. semuanya sudah dimasukkan di dalam franchise awal kontrak 3 tahun itu. Nah, semuanya kita support. Oke, Semua dari oke. produk training dan sebagainya gitu kita support, termasuk sosial media dan sebagainya kita support semua. Nah, Oke. eh, setelah itu yang kedua adalah apa namanya Wah, ini Pak Liu terputus-putus nih Pak Liu. ya ada tempat Oke. tempat Gimana Pak? kosong nggak kepake lalu Mhm. jadi biaya renovasi dan Wah, putus sinyalnya Pak Liu nih. bagi hasil Apa saya yang pindah kali ya? value gitu. Oke. Itu Halo. untuk yang franchise sama itu. Oke, Pak, ya uh, bisa. kita terkendala Halo, di sinyal, Pak. Jaringan kita nih, Pak, agak bermasalah, Pak.
Jadi jawabannya Tadi ada. Palu terputus-putus. Sayang ini. Oke, udah jelas? Oke. Halo Pak, aman ya? Lancar ya? Lancar, sip. Cek, Ya, cek, 1, 2, 3. cek cek. Oke. Oke, aman. Oke Pak, harus di rumah atau di mall Pak? Gimana? Lebih bagus jangan di mall deh, trauma kita. Trauma tutup lagi Pak ya? Ini kan pandemi yang nggak pernah kita alamin gitu kan. Begitu kena begini, jadi kita udahlah kita tinggalkan aja mall. Jadi gimana sarannya Pak? Ini juga karena ada pertanyaan dari Kunos. Saya ada lokasi, ada garasi cukup 2 mobil, lokasi di perumahan. Bisa nggak buka di garasi rumah sendiri Pak? Bisa, Oke, sangat bisa. bisa. Oke. Cuman ada PR-nya. Ada PR-nya. PR-nya di marketing. Di marketing. Oke. Jadi mesti Karena mungkin lokasinya di rumah Pak ya. ya, kalau untuk tempat di garasi cukup 2 mobil itu udah sangat mumpunin. Itu nggak terlalu susah. Nah, Oke. yang menjadi pertanyaan adalah gimana cara menarik traffic datang ke perumahan tersebut. Nah, itu penting itu. Itu. Kecuali kalau perumahannya perumahan mewah Pak ya. Oh, justru sama aja. Enggak kan asumsinya kalau perumahan mewah Pak, banyaknya mobil Pak orang-orangnya Pak, penghuninya. Betul. Jadi kalau perumahan mewah itu kita nggak boleh buka usaha, pasti diusir kita. Diusir Kayak sama lu bisa tetangga. lucu. Iya. Gitu. Oke, artinya sebenarnya di rumah bisa, mobil cukup, garasi 2 mobil itu sudah bisa, hanya dari sisi marketingnya agak susah Pak ya, kira-kira demikian. Ya, kita sih Oke. bisa mengoptimasi dengan cara digital. Kita. Gitu. Nah, yang penting pertama kalau kita jasa kan kualitas harus bagus, itu nggak bisa dibohongin lah, gitu kan. Nah, untuk menyebarkan kualitas jasa kita itu bagus, otomatis ya untuk menyebarkan itu yang paling gampang adalah digitalisasi. Nah, itu konten-konten itu mesti bagus supaya orang lihat walaupun di rumah. Banyak kok teman-teman yang kayak tinggal chat tempatnya nyempil kayak gitu, tapi emang harusnya bagus banget gitu kan. Oke. Nah, selain Sekarang digital, mitranya berapa Pak? ya Sudah berapa? gimana? Sudah berapa mitra atau franchise-nya Valo? Total sekarang yang masih ada itu 12. 12. Oke. 12. Yang masih Yang ada lain nih ya. Yang lain ada. tumbang semua. Totalnya ada 42. 42. Nah, yang tumbang ini gara-gara pandemi semua ini. Oh, enggak, sebagian sebelum pandemi juga udah pada tutup. Gitu. Oke. Dan kemarin Apa akhir buka itu Gorontalo sama Surabaya. Oke. Gorontalo ada 1, Surabaya ada 2. Gitu. Yang baru buka ya tahun ini ya. Ya, betul. Rencana ya. Tutup Pak. Kalau boleh tahu Gimana? Pak. Apa persoalannya kita tutup? Karena gini, ada beberapa mitra kita yang pertama dia tidak punya passion di dunia detailing. Oke. Yang pertama. Yang kedua, ngurusin biasanya. Iya. Kendalanya sama semangat, oke, keluar biaya dan sebagainya, jalan setahun, 2 tahun, dan 3 tahun, yang ngurusin mulai orang lain dan nggak dikontrol dan sebagainya, otomatis bisa menurun gitu kan. Nah, itu kendalanya aja. Kalau secara customer traffic dan sebagainya masih bagus semua sih, gitu. Karena banyak tanya yang ke pusat langsung, yang cabang ini di mana sekarang dah, gitu. Oke, tapi itu nggak bikin patah semangat Pak ya, tetap harus buka terus, bahkan kalau perlu nambah gitu ya. Iya, betul. Ini kan beberapa kota yang masih tertunda kan masih lumayan banyak kemarin ini. Oke. Nah ini Pak ada pertanyaan Pak dari Feriantin.ri, prospek Valo seberapa besar? Kalau mau join, berapa investasinya? Wah, kayaknya tertarik nih Pak. Feriantin.l.
Ya, kalau kita franchise 150 juta. Oke, terjangkau ya. Ya, Feriantin. Boleh tahu di kota mana? Nah, ini kita belum Kalau tahu nih bisa, kota mana nih, Pak. bisa dijawab. Karena gini, proses untuk prospeknya di detailing itu sangat sangat besar. Pokoknya pandangannya gini, selama mobil itu Mhm. masih ada di jalan aspal, berarti itu masih bisa kita cari duit di situ. Kuncinya Ya, di mobil, Pak, ya sebenarnya ya. kita ngerjain mobil soalnya kan. Kalau kita Selama nggak bisa, mobil Pak, itu, kalau bisa, Pak. eh, Kita nggak bisa nih di nano coating, Pak. nanti tambah laku tambah repot loh. Oke, berarti investasinya hanya 150 juta. Ya, betul. Nah, nanti Oke. untuk detailnya bisa DM ke Valo supaya kita bisa ngobrol. Nah, prospeknya begini. Jadi dari data kalau di Jakarta, data pengguna mobil pribadi itu 4.700.000, Ya, betul, 4 Pak. juta Betul. unit. Nah, itu kita kalaupun ngambil 10% itu mati 470.000. Ya, Kita ngambil 1%-nya itu masih 47.000, ya kan? 7.000, betul. Betul, betul. 40.000. Kalau itu gede banget. Kita ngambil 0,5-nya pun masih 23.500, ya kan? Betul. Masih gede banget. Jadi istilahnya kalau kita eh, prospeknya kita bisa hitung gini, seberapa besar kota yang kita tinggalin, terus seberapa banyak dari data BPS itu Mhm. sama Samsat jumlah mobil pengguna yang digunakan itu berapa banyak. Berapa? Nah, Berapa banyak? kriteria pun kita harus sasar juga. Kira-kira mobil mobil pribadi yang level bagaimana yang banyak di kota tersebut, ya kan? Oke. Oke. Jadi supaya kita bisa menentukan target market kita. Kalau target Mhm. market kita menengah ke atas, ya kita Mhm. bisa posisikan eh, pricing strateginya di sini gitu. Oke. Oke. Kalau seandainya di desa, tapi desanya kaya raya, jumlah mobilnya nggak banyak, Belum ya tahu. percuma juga gitu. Walaupun punya duit gitu kan. Gitu. Jadi semuanya kembali kepada melihat berapa jumlah mobilnya, kemudian dari segmentasi atau kelas mobilnya, baru kita tentukan pricing-nya, Pak ya. Ya, betul. Pricingnya kita kan ada jasa-jasa yang kita bisa cut cost di situ, nah supaya Ya. pricing strategi bisa masuk gitu kan. Gitu. Tapi khusus mobil baru atau mobil mobil apa lama juga bisa, Pak? Bisa, semua mobil bisa. Bisa. Semua Kita mobil pernah bisa. ngerjain kapal juga pernah, private yacht itu, terus jet ski pernah, pesawat juga pernah, Wow. Jadi sebenarnya gitu. semuanya Jadi bisa, Pak ya. semuanya bisa, asal bayar aja. Tapi aturan namanya jangan follow car care, Pak. Ganti. Apa itu? Follow Semuanya ya. automotive care. Jadi semuanya Ya bisa. betul, Oke. betul. Oke, Mbak Ferry atau ya benar Mbak Ferry, investasi 150 juta bisa buka di rumah, nggak harus di mall, prospeknya sangat Ya, besar, tinggal lokasinya harus tepat karena nanti juga akan mempengaruhi pada sisi marketingnya Pak ya, kira-kira demikian. ya. Yang paling penting Oke. harus tahan mental dalam bimbingannya. Oh, emang kenapa? Serem kayaknya nih. Kita kan jangan sampai orang invest ke Valo akhirnya mandek, nggak mau lanjut Oke. lagi, wacil. Nah, untuk push itu kan perlu pendampingan kan. Jadi kita Betul, betul. kita terus jadi dampingin selama sampai benar-benar menghasilkan, Wah, dan kalau bertambah lagi outletnya gitu. oke. Gitu. Jadi Sukses. pendampingan tetap diberikan sampai mitra profit dan bisa dilepas sendiri. Bisa dilepas sendiri gitu. Dan dilepas pun nggak dilepas habis, tetap kita Oke. kontrol gitu kan. Ada SOP-nya Pak Uh, ya. ada. Kitab sucinya ada juga. Oke nih Pak, dari Roni Lokajaya. Pak Elihu bisa dijelaskan apa itu cuci nano coating? Apakah cuci yang langsung hidropobik atau hidroponik mungkin ya?
Hidropobik, hidropobik. Hidropobik ya? Wah, ini Ya, kayaknya pertanyaan teknis nih, Pak. Pak teknis Lihu ya. nih. Ya. Ini jangan-jangan kompetisi. Pak siapa tadi? Jangan Mana tadi? kompetitor. Jangan kompetitor. Nggak apa-apa, Pak. Biar dia tahu, Pak. Biar dia tahu, jadi dia termotivasi, Pak. Nanti dia buka follow, Pak. Iya, ya, siapa Pak? Oh ya, di Roni nih, Roni saya tahu nih, kayak ini kalau nggak salah ya ada di IG nih. Ini Itu kawan apa lawan jadinya Roni itu, Pak? Roni Lokajaya. Oke, jadi gini, eh Jangan balik lagi. kompetitor. Jadi saya balik lagi. Dulu adanya adalah cuci wax, habis dicuci terus di wax, ya kan? Gunanya supaya mengkilap. Oke. Sekarang kita bikin namanya cuci coating. Cuci Ya kan, coating. cuci coating. Cuci nano coating itu penggantinya wax, balik lagi. Jadi kenapa orang mobilnya mau di nano coating? Karena dia pengen kilap. Nah, Pengen kalau mengkilap. pakai wax kan cuman taruhlah 2 atau 3 bulan habis hilang lagi waxnya kan. Nah, kalau si nano coating durability sampai 1 tahun, 1,5 tahun, gitu. Nah, sebenarnya kita tinggal kurangin aja prosesnya. Jadi pengerjaannya kita cuci detail dulu, cuci sampai detail, lalu kita ngilangin watermark remover, watermarknya kita hilangin dulu, lalu tar kita hilangin, dan sebagainya kita hilangin. Cuman baret-baret dan swiri-swiri itu kita nggak hilangin. Itu biasa kalau mobil-mobil lama itu mesti dipoles dulu, tapi kalau mobil-mobil baru ya tergantung pilihan konsumen, gitu kan. Oke. Kita jualan nasi goreng komplit atau pakai telur, Ya, nasi goreng biasa. Itu. Nah, itu salah satu program yang bukan inovasi sih, tapi improvisasi lah gitu kan. Improvisasi dalam jasanya gitu supaya kita bisa pecah-pecah. Yang penting kan ujung-ujungnya omset gitu. Dan betul, tidak mengecewakan. Oke. Nah, kalau nano coating itu bahannya apa, Pak? Gimana? Gimana, Mas? Kalau nano coating itu bahannya apa? Bukan wax kan? Bukan. Nano coating kita itu dia silika, kaca. Oke. Jadi dia kalau cairan ini kalau keras itu benar-benar jadi kayak kaca, bening. Bening. Nah, ada beberapa coating kan banyak tuh dijual di online macam-macam. Nah, itu ada yang keras tapi agak kuning. Nggak bening, ya. Dan ada yang bening tapi lembek. Terus ada yang macam-macam. Saya ada stok dari semua merek saya udah coba soalnya. Saya keringkan. Kalau itu impor dari pabrikan, impor dari teknologi Jerman gitu kan. Jadi kita dari Jerman. 2010. Jadi kalau punyanya Valo keras dan bening. Keras dan bening, kita bisa buktikan. Dan kalau yang lain bening tapi lembek gitu, Pak ya. Iya, percuma nggak enak kalau lembek, Mas. Oke, Pak Elihu. Oke, bicara teknis tadi sudah dijawab Pak Roni ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan mudah-mudahan Pak Roni ini bukan kompetitor Pak Elihu ya. Apa saya tahu kok. Oke, lanjut Pak Elihu dari Susi Mokaru. Apa yang membuat bisnis Valo Car Care ini bisa bertahan hingga saat ini? Secara dari 2010 Pak ya, jadi udah 10 tahun lebih. Apalagi mengingat banyaknya perusahaan, banyak persaingan di bisnis serupa. Oke. Mungkin tahun 2010 belum banyak pesaing Pak, sekarang sudah banyak pesaing Pak. Apa nih tipsnya Pak? Kita bertahan itu 2010 kita mulai, saya dulu mulainya dari panggilan, saya nggak punya outlet. Oke. Nggak punya outlet, akhirnya kita bangun brand itu, kita berkibar benderanya istilahnya 2014. 2014 kita berkibar bendera. Nah, ya dari 2010 kita udah mulai gerilya lah dari rumah ke rumah dan sebagainya. Nah, dari 2014 ya istilahnya dari 2010 itu yang paling rame itu adalah di tahun 2018, 17, 18 itu udah outlet nano coating itu banyak banget. Tapi bukan Valo, bukan Valo. Bukan kompetitor.
Nah sekarang kalau kita ngapalin merek udah pusing kita, semua pakai AutoCare semuanya gitu kan. Nah, untuk bisa bertahan di bisnis ini karena kita jasa, otomatis kualitas harus nomor satu, ya kan? Kualitas harus nomor satu. Lalu yang kedua SDM, karena kualitas jasa itu dari skill SDM itu harus penting. Betul. Harus kita training dengan bagus. Nah, yang ketiga setelah SDM bagus, produk-produk penunjangnya juga harus bagus. Produk-produk penunjang, karena gini, SDM-nya bagus, skill-nya bagus, tapi bahan-bahan penunjangnya jelek, kasihan dia. Hasilnya nggak maksimal, gitu kan. Nah, produknya bagus, skill-nya jelek, hancur juga. Sama gitu kan. Sama aja. Dan makanya kita kalau di jasa itu gini, enaknya kita nggak pernah takut dengan kompetitor. Oke. Takut dengan kompetitor karena apa? Asal kita menguasai basic dari apa yang kita kerjakan, kita nggak peduli. Mau dikasih kompetitor mau kasih harga diskon sampai 40% pun kita nggak pakai harga diskon pun, kita masih berani. Ya. Nggak khawatir ya. Karena orang cari kualitas, Pak. Betul. Bahkan saya ini satu nih. Ya, kalau kita yang buka franchise itu gampang, buka outlet itu gampang. Yang paling susah itu mensetarakan kualitas, itu susah banget, banget. Karena kan sekarang kalau kita cabang-cabang kayak kemarin di Gorontalo dan sebagainya, ya baru kali ini kita cross check itu pakai video call. Biasanya kunjungan langsung ya? Itu kita ada kunjungan, jadi inspeksi mendadak gitu kan. Nah kita dari sebagainya kita mesti ini. Nah itu memang hal itulah yang bikin kita bisa bertahan. Nah yang dari segi servisnya kita dengan cara seperti itu, lalu dari segi improvisasi. Jadi kita bisa modifikasi lah jasa-jasa kita dengan ya paling tidak dengan kondisi market yang ada sekarang itu bagaimana kita harus bisa baca. Kondisi market yang bagaimana kita harus baca supaya kita bisa improvisasi. Nah, ya kan? Yang penting kuncinya di situ. Ya, kalau nggak ada itu, ya lemes gitu kan. Dengan ini COVID ini kita dites banget, Pak Elihu, gitu. Sekalipun misalnya calon mitra tidak punya passion di bisnis detailing AutoCare gitu kan, tapi dia mau belajar. Apakah pendampingan yang diberikan oleh pihak pusat itu maksimal sampai orang itu benar-benar bisa, Pak, bisa dilepas? Atau ya sesuai dengan SOP aja, 3 bulan, setelah itu ditinggal, atau gimana, Pak? Bisa. Jadi kita biasa training itu 1 bulan. Oke. 1 bulan itu dari A sampai Z harus bisa semuanya. Dari pegawai yang di lapangan, teknisi, sampai ownernya harus bisa semua. Dan ownernya harus tahu berapa mili obat yang dipakai untuk teknisi mobil A, B, C, D, harus tahu. Semuanya harus tahu. Berarti ini teknis banget ya? Ya, jadi satu mobil obat A harus budget cuman sekian mili. Jadi kalau 1 liter bisa untuk taruhlah 10 mobil atau 15 mobil, untuk jenis tipe yang ini ya udah gitu. Dan owner harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Oke. Gitu kan. Nggak mau dia nggak ada potong pun karena duitnya kalau nggak pengen hilang pasti dia jadi passion. Oke. Dan ini SDM dari pusat atau dari calon Pak Mitra SDM ini? SDM bisa dua-duanya. Dari mitra harus menyediakan juga, dari pusat jika kita juga bantu sediakan. Tapi yang menentukan di daerah. Ya, betul. Kalau di daerah kita bisa dari Jakarta atau dari Jawa ke luar pulau. Nah, tapi yang menentukan diterima atau enggaknya itu tetap si mitra. Kita cuma merekomendasikan. Ya. Karena kan gini, ada yang kerjanya bagus, skillnya bagus, tapi attitude-nya kurang bagus. Betul. Nah, itu kalau pertama kali kalau attitude nggak bagus, jangan diterima udah. Itu prinsip, Pak. Prinsip. Saya nggak peduli dengan skill, saya nggak peduli.
Yang pertama attitude dulu, skill bisa diasah. Tapi kalau attitude udah bawaan orok susah itu. Iya, setuju Pak, setuju. Pak Itu. Elihu, saya baca di media online, katanya Valo Car Care ini justru laris manis pada saat musim banjir, Pak. Oh iya. Bulan di Jakarta kemarin itu bulan Januari kita sampai nolak-nolak. Wah, mantul ini. Yang kita tolak nggak tanggung-tanggung loh. Siapa? Astra. Wah, kacau ini. Nggak kontak saya, Pak Elihu nih. Kita nggak sanggup. Oke. Gimana ceritanya Pak? Gimana ceritanya Pak? Seru nih. Jadi bengkel-bengkel asuransi, terus bengkel-bengkel, hampir semua bengkel itu penuh dengan mobil banjir. Oke. Ya kan? Kita sendiri juga udah penuh, customer kita kan kebanjiran juga banyak. Iya. Waduh, sampai bulan Januari, Februari 2 bulan. Februari masih hujan Pak, masih banjir itu Februari. Sampai bulan Februari itu masih hujan dan kita jemur jok. Nekat ini. Aduh. Parah, dan itu ada yang karatan, sudah ada yang karatan. Gitu. Nah, kita nolaknya itu kalau jumlah unit bukan ratusan lagi. Waduh. Yang kita tolak itu udah ribuan. Wah, wow, keren. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Kontak saya dong, bantunya ngelapin mobil, siap kan gitu. Makanya kita, aduh, itu benar-benar luar biasa sih kemarin. Tapi ada aja yang bantu-bantu ada juga. Jadi nah itu kita mesti paham tuh waktu ada momen-momen seperti ini. Kalau banjir, seandainya ada kejadian apa, terus kayak kemarin kita dipanggil untuk kenegaraan, itu kita harus ada SOP yang sangat cepat, karena kalau kita nggak siap, kita nggak pernah ngerjain SOP, hasilnya pasti berantakan. Oke. Karena beberapa salon mobil juga nggak berani terima mobil banjir. Oke. Gitu. Karena beberapa salon mobil misalnya lagi sedang banyak-banyaknya klien nih, banyak-banyaknya kendaraan. Berarti seluruh mitranya Valo dikerahkan Pak ya untuk menerima atau gimana? Atau pusat ngambil sendiri? Enggak, semuanya kebagian. Malah kita tanya sanggup berapa gitu kan? Wah, sanggup orang gitu Pak ya? Semua, kalau kayak event kenegaraan bawa kan dari luar pulau juga kita bawa ke sini. Wah, keren. Jadi franchise-nya juga memedulikan bisnis franchisee-nya, melibatkan skala yang nasional. Betul. Jadi kayak kemarin waktu di Bali yang OPEC itu 2 minggu. 2 minggu OPEC di Bali itu. Wah, itu pingsan. Sebenarnya saya sudah nabung, Pak. Nah, sudah nabung dari awal tahun. Begitu pandemi nggak khawatir, udah banyak yang masuk kan. Iya. Tapi kemarin kita uniknya itu kita sepi itu cuma bulan Mei. Mei. Maret naik, April naik, Mei agak sepi sama Agustus. Juni, Juli itu naik terus. Oke. Jadi Agustus ini kemarin agak slow karena mungkin banyak liburan ya. 2 minggu nah, itu agak slow. Tapi sebelumnya justru pandemi itu waktu nggak ada orang kemana-mana, orang malah nganter mobil untuk dibenerin mobilnya. Waduh, panen dong nih ya, Valo ya. Saya juga bingung gitu kan. Ya kebetulan teman-teman yang lain tuh nggak ada yang buka gitu. Oke. Asal Pak Elihu jangan doanya banjir terus, Pak. Jangan. Karena gini, kita sangat optimis untuk tahun ini. Kita mesti launching inovasi produk yang baru dengan teknologi yang baru. Ya, jadi kita bikin gini. Nano coating itu bukan untuk anti baret. Jadi kalau yang lain kan jualan nano coating anti baret dan sebagainya. Nah, kita bikin bener-bener yang anti baret. Gitu. Dulu dari timbalan.
Ya. Nah, dulu banyak orang berpikir sebenarnya bukan kesalahan customer sih, kesalahan salesnya. Jadi di digital itu ditulis banyak banget ditulis kalau nano coating itu anti scratch dan sebagainya gitu kan. Padahal fungsi nano coating itu untuk mengkilapkan mobil gitu kan, supaya warna itu lebih shine dalam jangka waktu bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Lebih lama. Tergantung ya, betul. Nah, fungsinya itu. Nah, begitu tertanam di di konsumen, di market, mereka pikir bahwa nano coating itu anti baret. Tapi kenyataannya setelah kita kerjakan dari semua outlet yang udah buka, ternyata nggak anti baret. Ternyata nggak. Kalau dicuci pakai Akanebo dan sebagainya tetap baret, baret-baret halus tetap ada. Nah, dari pengalaman kita di market, makanya kita perlu inovasi produk yang baru yang benar-benar nih loh yang nggak ada baret sama sekali gitu kan. Oke. Itu. Dan itu Oktober rilis ya? Rilis ya, supaya nanti kan yang bukan nano coating udah banyak nih outletnya kan. Iya. Kalau udah banyak, dulu kan kita sendirian istilahnya, nggak banyak. Banyak pesaing. Sekarang udah banyak, harus maju selangkah lagi gitu ya. Oh, nah kalau kita sebagai pioner, nah nanti follower-followernya harus ngikut, ya kan? Oh, harus Pak. Betul. Ya, pilihannya cuma satu, pilihan cuma dua. Kamu ikut, inovator, follower gitu ya? Ya, betul. Karena kita di dunia apapun sih bisnis harus ada inovasi terus. Kalau enggak, lewat. Pak. Kalau enggak habis Pak, selesai. Habis. Nah, nanti kalau udah ada produk yang baru, anti corona Pak. Jangan. Iya dong Pak, keren Pak. Jadi mobil itu kita aman Pak. Sekarang kan banyak orang komplain pakai mobil pakai masker, nggak pakai masker diberitahu sama Satpol PP kan. Nah sekarang tetap pakai mobil nggak pakai masker karena aman, ada anti coronanya gitu. Ada sih ultra UV, cuman itu mahal banget. Oke, Pak Iyu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Target tahun ini berapa Pak? Lalu kemudian setelah adanya corona ini tentu ada revisi target Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak berapa revisinya dari target semula Pak? Kalau target secara target apa nih? Target omset atau target gerai? Iya. Target secara jaringan Pak, penambahan mitra. Oke. Kayaknya untuk penambahan mitra kita nggak buka dulu deh tahun ini ya. Tapi kita bisa persiapan dulu tahun ini. Karena gini, kan kita tetap jaga protokol kesehatan juga di tempat kota-kota yang lain. Karena gini, waktu Gorontalo mau buka, untung itu belum PSBB. Kalau udah PSBB saya nggak bisa pulang. Iya. Oke. Nah, kalau untuk kemarin ada beberapa yang Jayapura, Timika, Sorong, terus Ambon, Palu, mana lagi ya, Purwakarta dan sebagainya. Itu kita pending dulu sampai ya kita takut juga kan, kita datang nanti yang teknisi trainer datang takutnya nggak disambut dengan baik karena kondisi begini, dan kita juga takut pulang dari sono kita bawa sesuatu juga kita nggak pernah tahu. Nah itu makanya kita pending. Tetapi kalau seandainya ada yang pengen banget untuk buka gerai, kita ada caranya. Jadi kita bisa pakai namanya partnership dulu gitu kan. Tapi sih kalau lihat kondisi ini, ya kalau kondisi begini nggak terlalu resikonya nggak terlalu tinggi, ya kita bisa segera gitu kan. Nah makanya untuk ya supaya kita bertahan omset ini, kita harus bikin produk yang harganya lebih mahal. Lebih mahal, oke. Harganya premium Pak ya? Premium yang tadi kita siapkan tadi itu inovasinya. Itu karena kalau kita ikut, karena sekarang kalau diikutin semuanya kan diskon. Iya. Nah, waktu market diskon kita enggak, malah lebih mahal. Oke, berarti nanti Oktober akan rilis produk yang secara kualitas jauh lebih baik dan secara harga juga lebih mahal Pak ya, artinya premium Pak ya.
3. Oke. Baru kemudian tahun depan ngejar target untuk penambahan mitra. Halo? Ya. Baru nanti kemudian tahun depan ada penambahan target Outlet. Gerai. outlet. Oke. Ya. Pak Lehu, mungkin terakhir Pak, ada closing statement Pak, mengingat waktu kita dibatasi oleh waktu Pak. Oke. Ada closing statement dari Pak Lehu buat mitra franchise? Ya, saya berharap semua teman-teman yang sudah interaksi di IG Live sore hari ini, kita semua sehat-sehat semuanya, dan segera kita berpikir bahwa kita nggak usah ikut dengan keadaan, kita nggak usah terhanyut dengan keadaan, tetapi saya berharap kita semua akan mencari solusi. Jadi kita fokus bukan di keadaan kondisinya, tetapi kita bukan di kondisi, tapi kita fokus di solusi. Nah, waktu kita sudah menyelesaikan ya, solusi itu kita dapatkan, nah itulah kita akan jadi leader, gitu. Karena orang pemimpin dia nggak akan pusing dengan kondisi, tetapi dia akan berinteraksi dengan orang-orang yang punya ide-ide brilian, gitu. Wah, keren. Saya selalu senang Pak kalau bincang bisnis dengan pengusaha Pak. Otaknya optimis terus Pak. Harus. Kalau pusing juga. harus gitu kan. Ini menjadi semacam virus positif yang menular Pak buat teman-teman. Tetap semangat. Ayo jangan khawatir dengan pandemi ini. Cari solusi, cari inspirasi. Itu Pak Lehu ya. Betul. Pak Lehu ini yang semuanya akan dapatkan souvenir dari Valo Car Care ya, betul ya? Ya. Nanti tinggal kasih info alamatnya supaya kita bisa langsung kirim. Oke. Jadi ini siap Pak Lehu. Pensilen dapat lap microfiber juga, jadi untuk perawatan. Jadi setelah mobil setelah dicuci, nanti pakai pensilen ini tinggal disemprot, lalu dilap, udah kinclong. Simple. Pak, saya pesan satu Pak yang buat muka Pak, ada Pak? Yang kinclong bisa kalau di lap IG Pak. Kayak mukanya sekali kinclong gitu. Oke, terima kasih Pak Lehu. Sehat terus, sukses, mudah-mudahan selalu dinaungi oleh Tuhan. Tetap semangat. Amin. Oke, demikian mitra franchise bincang bisnis kita dengan Elihu Nugroho, owner dari Valo Car Care Indonesia. Tentunya Anda mendapatkan banyak inspirasi, dan ingat pesan terakhir dari Pak Elihu adalah tetap semangat, tetap cari solusi, cari inspirasi, karena sebenarnya banyak peluang yang bisa kita ambil guna menunjang kehidupan ekonomi kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Tetap sehat, terima kasih sudah bergabung dengan kami, dan bagi Anda yang tadi sudah bertanya, kami akan list data Anda dan akan kami berikan ke tim Valo, atau nanti akan dikumpulkan di tim redaksi majalah franchise, baru kemudian akan dikirimkan ke pemenang masing-masing. Terima kasih telah bergabung, sukses, jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.